Banyak orang dalam gereja merasa dirinya bos. Banyak orang terlalu rindu untuk dilayani, tapi tidak mau melayani. Bahkan kadang-kadang juga pilih-pilih dalam pelayanan. Jemaat Gemit Koinonia Kupang, yang paling pertama saya ingin menyampaikan kepada kita hal yang standar. 98 tahun itu bukan dalam persekutuan jemaat, tidak bicara soal seperti manusia begitu, bukan. Walaupun ini persekutuan orang-orang percaya. Saya bicara standar itu adalah kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1 dewasa biologis. Dewasa biologis itu hari kita pun berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3 begitu. 1 di sini, 1. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Cocok ya, gemuk. Hari ini kita bukan merayakan itu. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang begitu, yang dia majelis atau bukan? Nah, itu yang jadi soal. Jadi bukan itu. Makanya kalau dia tersinggung di orang banyak, orang suka bilang badan besar, tapi sesungguhnya dia masih kecil. Yang ketiga, dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan, tidak bergantung berapa lama kita ada dalam persekutuan jemaat, berapa lama kita jadi anggota CD, berapa lama kita jadi anggota jemaat. Dewasa iman tidak itu. Saya suka menggambarkan saudara-saudara, dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Tidak bisa. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa. Yang berubah anak atau meja? Anak. Itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan meminta beban menjadi ringan. Dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan merengek-rengek meminta Tuhan tolong kasih ringan ini beban. Kan dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuat dia punya hidup. Amin. Saya mau tanya, saudara ada masalah kok? Tidak usah omong, saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan lain, kenyataan lain. Soal bukan soal. Cara kita menangani soal yang biasa membedakan kita orang beriman atau tidak beriman. Karena itu, orang beriman tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak meminta orang lain berubah, tapi diri sendiri berubah. Kadang-kadang kita sebagai gereja terlalu sibuk meminta orang lain berubah tanpa merubah diri sendiri. Sehingga konfliknya banyak sekali. Bahkan sampai usia 98 tahun sekalipun. Saudara-saudara, saya kira tema ini menjadi penting bagi kita. Gemit Koinonia peduli pada panca pelayanan masa kini dan masa depan. Tentunya saudara, waktu kita bicara pelayanan Gemit Koinonia 98 tahun yang lalu sudah sangat berbeda dengan 98 tahun hari ini. Sudah sangat berbeda. Sehingga tidak boleh satu orang bilang kita dulu, nah itu dulu, ini sudah sekarang. Ini menjadi serius kenapa? Saya mulai dari satu data, kan kita ada di sebuah era di mana gereja punya tantangan yang serius, era digital. Sebuah penelitian ini menarik saudara. Ini data. Januari 2022 jumlah penduduk Indonesia itu kira-kira 274, sekian, taruhlah 275 juta. 275 juta itu penduduknya hanya 275 juta, tetapi ada kira-kira 330 juta yang terkoneksi secara mobile. Artinya ada satu orang dia pegang handphone 2 sampai 3. Saya rasa kita di gereja juga ada begitu. Dia satu mah HP 2, bisa 3. Dari 330 juta, ada kira-kira 220 juta diantaranya aktif internet minimal 8 jam per hari. 8 jam per hari minimal.
Dan dari 220 juta itu, ada kira-kira 170 juta diantaranya aktif di media sosial. YouTube, Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain. 170 juta. Pertanyaan paling penting adalah, apa gula daya tarik dari media sosial sampai orang terlalu rindu pergi ke media sosial walaupun dia pemalas datang gereja? Karena saya meyakini bahwa 170 juta diantaranya adalah orang-orang Kristen diantaranya juga. Yang separuh mungkin rajin gereja, separuh tidak rajin gereja. Saya ulang pertanyaannya. Apa yang menjadi daya tarik di situ sampai orang rame-rame, bahkan nenek-nenek juga kepingin pergi ke situ? Panggilan dari media sosial itu lebih kuat dari bunyi lonceng gereja. Jawabannya hanya dua. Di media sosial itu ada keseruan. Seru. Foto itu, oke begini, gaya bebas bertanggung jawab, macam-macam gitu. Mulai angkat kaki, berteriak, seru sekali. Orang suka begitu. Beda dengan dulu masih zaman Tustel toh. Di sini orang tua masih ingat Tustel kok tidak? Itu kan DP film hanya berapa? 12, 24 dan 36. Ekstra berapa? 2. Itu pun satu di studio dong sufoto, tinggal satu. Jadi rata-rata orang yang dulu foto itu tidak terlalu seru-seru. Rata-rata kami yang bapak-bapak ini gaya pemain bola. Yang ibu-ibu rata-rata cari sudut-sudut, ada standar sedikit, ada bunga dong, gantung tangan dentas sedikit. Rata-rata yang begitu, mau seru-seru apa? Hanya kira-kira begitu. Beda dengan hari ini, keseruan menjadi daya tarik. Kedua, gaya hidup. Apa? Gaya hidup. Orang merasa berarti sekali kalau dia bergaya di situ. Makan kosong ju foto. Nasi putih foto upload baru tulis bilang manjakan lidah. Hai, makan kosong ju manjakan lidah. Itu membiasakan lidah dia pun nama itu. Nah, saudara lihat, daya tarik di media itu begitu kuat sampai bahkan orang semua pergi ke sana. Gereja dari satu hari ke satu hari makin kosong. Tidak berimbang. Kalau kita tanya, Gemit Koinonia ini ada berapa jumlah jemaat? Nanti kasih tahu bilang 6.000 kok, 10.000 kok. Tanya yang hadir di ibadah-ibadah. Bilangannya kita banyak, kehadirannya kita sedikit. Lalu berdasarkan kenyataan itu, apa yang harus dilakukan? Kita jangan bicara nilai dulu. Lalu saya kira kata kunci pertama itu adalah kreativitas. Karena zaman sudah berubah. Kreativitas. Kalau kita konvensional terus tidak bisa. Mesti lebih berkreasi. Kreativitas jadi kata kunci. Karena di zaman lagi ini. Kedua, adaptasi. Orang butuh beradaptasi. Dulu kan ibadah ini pada hakikatnya analog, perjumpaan. Waktu Covid kita dipaksa dalam tanda petik untuk beribadah, ikut ini Zoom kah, online apakah. Memang kalau tidak adaptasi bahaya. Pertama bahaya bagi kami yang berkhotbah. Biasakan jemaat banyak begini jadi bisa lihat satu-satu. Ini kita mengandaikan jemaat di kamera kecil ini. Kalau tidak adaptasi kita pergi dengan gaya saudara-saudara yang selesailah. Lalu bagaimana dengan jemaat? Adaptasinya juga bermasalah. Karena biasa datang gereja ada lihat orang, makanya pakai pakaian bagus-bagus semua. Di rumah ikut ibadah di rumah, daster. Itu juga robek sedikit di sini. Dorang bukan mengikuti ibadah, tapi menonton ibadah. Habis menonton baru bikin status, foto habis bikin status bilang selesai ibadah. Saudara lihat kita punya soal. Jadi adaptasi. Yang ketiga kolaborasi. Kolaborasi orang baru sebut hari ini. Gereja menyebutnya dari lama. Gereja menyebutnya dengan nama persekutuan. Gambaran tentang persekutuan gereja dijelaskan dengan sangat baik. Gereja itu Kristus kepala gereja. Dan kita adalah anggota-anggota dari satu tubuh. Tangan karena dia tangan, dia tidak lebih penting dari kaki. Mata tidak lebih penting dari telinga. Dan seterusnya. Masing-masing menjalankan fungsi-fungsinya sebagai sebuah persekutuan untuk membangun persekutuan jemaat.
Itu 3 kata kunci. Tapi saudara-saudara, walaupun kreativitas, adaptasi, kolaborasi menjadi kata kunci di perubahan zaman ini, tapi ibarat dunia yang harus digarami, gereja mesti hati-hati masuk di situ. Jangan sampai bukan gereja yang menggarami itu dunia, tapi dunia menggarami kembali ini gereja. Dan kita makin kehilangan identitas diri kita. Lalu apa yang harus kita bicara hari ini dalam perayaan 98 tahun di dalam semangat tema Gemit Koinonia, peduli pada panca pelayanan masa kini dan masa depan? Apa yang harus kita bicara? Nilai. Nilainya di mana sekarang? Pembacaan tadi menegaskan zaman boleh berubah, silakan saudara berkreasi, silakan saudara adaptasi, silakan saudara berkolaborasi. Nilai-nilai dasar ini tidak boleh hilang, tidak boleh. Paling tidak pembacaan tadi memberi 3 hal. 1, kasih. 1 apa? Kasih tidak boleh hilang dalam pelayanan hari ini sampai hari depan, tidak boleh hilang. Jemaat boleh ikut hafal. Kasih ialah, sama-sama 1, 2, 3. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Itu yang tidak boleh hilang dalam perjalanan zaman ini dan masa yang akan datang. Tidak boleh hilang. Saudara bayangkan anak-anak muda kita masa kini, di jalan raya sini ada orang celaka, don tidak tolong. Dorang bikin story, ada orang celaka, don siaran langsung baru bilang, "Hai guys, ada yang kenal ini guys kok." Dia habis siaran langsung, guys mati. Kita kehilangan kasih. Kita kehilangan kasih. Dulu 24 Desember saudara, itu orang semua mulai selamat sudah. Habis gereja sini mulai nenek selum, aduh cium ame dulu. Sekarang kan sudah ada WA, jadi don tulis kalimat mantap, meski tangan tak berjabat. Mulai tipu ini. Jadi saudara-saudara, jangan sampai nilai-nilai itu hilang dalam perubahan hari ini. Kasih harus tetap ada. Saya kasih masukan di beberapa panitia hari raya gerejawi. Saya bilang begini, panitia, ini panitia dong, kalau pas hari raya kan suka picatat nenek-nenek tua yang penerima diakonia dong. Tidak apa-apa kok, terus dong undang nenek-nenek dong semua datang gereja. Mau habis ibadah pas warta jemaat bilang begini, bagi semua penerima diakonia supaya bersabar sebentar, setelah ibadah ini akan, yang sehat-sehat semua sudah pulang, terus tinggal yang sakit-sakit. Panitia mulai panggil satu-satu, Nenek Manobe. Nenek Manobe kan ada sakit, jadi ada yang sampai di sini dong angkat kantong merah satu isi beras, gula pasir, semua taruh. Nah kan Nenek Manobe sakit, dia tidak kuat ini. Dong bilang, nenek sabar kita foto sedikit, nenek kita foto. Saya mau tanya dulu, kira-kira kalau antar ke rumah bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Kalau untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa atau tidak? Nah kalau bisa, kenapa panggil saya pun nenek datang di sini? Saya pun nenek kalau ada apa-apa saudara tanggung jawab kok. Jadi kasih itu mesti betul-betul tetap ada di sini. Jangan kepentingan foto ini. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berdiakonia, kan panca pelayanan salah satunya diako. Wi dom piko bagi ame supermi 2 di menela petu sana. Saya bukan soal itu, tapi habis itu foto baru tulis indahnya berbagi di dalam Tuhan. Berbagi di dalam Tuhan nah supermi. Sapi. Saya tidak merendahkan orang punya pemberian, tidak, tapi marilah kasih itu jangan sampai hilang di kita, jangan sampai. Saudara tahu bahwa saudara bisa video call dengan siapapun, dengan orang tua, dengan suami istri berjam-jam.
6 jam saudara video call berbeda dengan 6 menit kita berjumpa. 6 menit kita berjumpa berbeda dengan 6 jam kita video call. Nah, kasih itu yang dijaga. Saya suka bilang kita pun kasih ini kadang-kadang memang butuh, kan dia selalu harus diuji toh. Tanpa perjumpaan yang analog itu kita susah itu, karena tiap hari kasih itu diuji. Biasa kalau mau hari raya ada nenek-nenek lewat begini mau pi pasar, kita bilang, nenek di mana? Pi pasar weba. Nenek bawa apa? Ada bawa pepaya. Aduh nenek jam begini, nenek singa, nenek singa. Nenek minum apa nenek? Apa saja ibu? Nenek bilang, nenek mau teh, kopi, bir, wine. Nenek bilang. Terus nenek bilang, sudah saya wine saja. Kita ambil wine satu, nenek minum setengah botol. Terus kita pi dalam ambil nenek, ini bayar ini pepaya itu hari bayar jadi ada gula sedikit, ada kopi, ada beras. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di mana? Di bawah mata. Nanti nenek pulang deng, jalan kaki, Grab. Nenek Grab sampai bawah mata, 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Datang bapak yang lihat, bapak bilang, mama, yo mama, kenapa? Lupa nenek sudah datang lah itu. Kasih itu dalam perjumpaan sebagai persekutuan itu diuji terus menerus. Tanpa kasih kita tidak bisa duduk bersama-sama begini, tidak bisa. Persekutuan, kesaksian, diakonia, liturgia, apalagi ekonomia. Tanpa kasih kehilangan dia punya nilai, dia pun garam tidak ada. Harus dengan kasih. Saudara, kalau kita duduk sama-sama begini, coba saudara duduk di samping orang yang saudara tidak suka dia, coba. Bisa bertahan 15 menit. Kalau kita datang kau duduk di orang yang kita tidak suka tuh, rasa ke listrik padam. Hanya kasih itu yang membuat kita bisa baku dapat berjumpa. Kenapa saudara? Karena tidak semua senyum itu tulus. Semua yang kelihatan baik itu kalau tanpa kasih dia tadi hilang. Saya biasa bilang kita datang kita boleh semangat kok. Selom, kita lewat baru separuh. Hanya kasih yang buat kita itu tulus. Amin kok. Kasih. Saya khotbah deh ini bang dong. Saya bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank dong ini cantik-cantik semua. Mau lihat dekat atau lihat jauh tetap cantik. Dorang punya pakaian bagus-bagus, kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Wih, kita pibang ini macam kita tidak mau pulang, macam kita mau lihat-lihat dong terus begini nih. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dorang yang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi pas lihat suami bangun terus ibu bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi kasih itu yang memberi nilai. Amin kok. Kasih masih ada kok. Coba sama-sama omong, kasih masih ada. 1, 2, 3. Lebih kuat lagi. Nah itu penting begitu. Untuk nilai yang tidak boleh hilang dari sini. Kadang-kadang kita di bagian orang protes kita ini lebih kepada bagian kehilangan kasih. Kita pi urus surat baptis dia pun soal terlalu panjang. Ini baru surat baptis ini. Belum surat, apalagi kalau kita sampai datang bikin apa? Hah? Kenapa selama ini tidak urus? Rayon mana? Di sini ada yang begitu juga. Ini doa yang omong saya. Ini kalau kita aduh ini jadi kita kalah terhadap ini dunia punya. Itu pertama. Yang kedua adalah kesatuan roh. Apa? Kesatuan roh itu memang hanya roh yang bisa menyatukan kita, dan roh itu adalah Roh Kudus. Tanpa kesatuan Roh Kudus kita tidak sementara menyatu dengan Tuhan Allah pemilik dan kepala gereja. Saya berkhotbah tentang kesucian, tentang kekudusan. Saya mengatakan berulang-ulang saudara-saudara bahwa yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang itu tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Saudara, kita aktivitas rohaninya tinggi sekali tanpa kesatuan dengan Tuhan. Aktivitas rohani tinggi tanpa kesatuan dengan Tuhan.
Rayon ini punya kegiatan ini Senin sampai Minggu ulang lagi. Tidak salah kegiatan. Doa tiap hari tidak salah. Kesatuan dengan Roh Kudus menjadi dia punya persoalan. Jangan sampai kita menghabiskan waktu menjadi aktivis rohani tanpa kesatuan dengan Roh Kudus. Saudara, coba pagi lihat di medsos itu, banyak orang punya status rohani semua. Ayat Alkitab itu dia taruh, tapi dia taruh di bawah dia pun foto. Jadi dia foto baru taruh ayat Alkitab di bawah. Saya lihat-lihat tidak ada hubungan antara dia pemuka dengan ayat Alkitab, tidak ada. Jadi kesatuan itu menjadi kata kunci. Yang mengikat kita di sini adalah Roh. Itu yang Tuhan Yesus inginkan menurut pembacaan tadi. Hendaklah kamu serupa dengan dia dalam kesatuan. Saudara, kalau kita datang ikut gereja 31 Desember jam 6 sore setengah 7 malam kan masuk itu banyak orang baru ini tahun lama semua berlalu, jadi lampu kayak agak redup begitu. Ada bunyi musik klasik bilang tang 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 tang. Ada yang baca puisi, tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari ini rasa kok tidak. Lalu kenapa bilang tidak rasa? Terus dia omong bla 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 bla. Dia bilang begini, sebentar lagi tahun lama akan berlalu. Mari kita tulis catatan dosa kita, biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lama. Tahun baru, hidup baru, semangat baru. Wih, orang mulai tulis catatan dosa ini. Separuh tulis 5, separuh tulis 10, separuh pakai menangis. Tulis habis tidak langsung buang, lipat baik-baik, menyanyi. Mampirlah dengar doaku. Keluar dia berdoa bye-bye baru bakar. Ini 31 Desember. Mantap tosu. Itu 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari, dia gila kembali. Lebih parah dari tahun lalu. Soalnya di mana? Kesatuan dengan Roh. Kesatuan dengan Roh. Itu dia punya soal. Orang yang menyatu dengan Roh itu penting sekali, karena kesatuan dengan Roh itu memungkinkan kita menyatu dengan Tuhan Allah. Yang terang tidak dapat menyatu dengan yang gelap. Ada amin kok? Kita di terang bisa lihat orang di gelap. Bisa kok tidak? Orang di gelap bisa lihat kita di terang. Lalu kenapa kadang-kadang kita yang di terang lari kembali pergi gelap? Orang yang biasa di terang kok kembali pergi gelap itu kan dia suka melakukan yang begini, dia suka begini. Apa itu dia pun nama? Meluy. Di sini ada yang biasa meluy. Kalau dia suka begini, tidak lama dia akan bilang baku aja itu. Karena itu saudara-saudara, kesatuan itu menjadi penting. Tanpa kesatuan dengan Tuhan, saudara-saudara, saya kira kita bermasalah. Orang ketika mula-mula dia diberi kesempatan menyanyi, berkhotbah, itu dia pun kesatuan dengan Roh tidak ada dua. Misalnya dong mau menyanyi sini, dia kasih tahu di grup keluarga, grup alumni, grup bilang, aduh tolong doa karena saya besok ini perdana, tolong doakan. Dong berdoa, dia datang menyanyi itu masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Habis dia berdoa, Tuhan terima kasih. Selesai semua, Tuhan terima kasih. Terbiasa. Tidak andalkan Tuhan lagi, kesatuan menjadi jauh. Dia datang, dia tinggal bilang yang main keyboard dia mulai yang main keyboard, dia mulai menyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
Ku tahu Tuhan. Tidak salah diimprovisasi, tidak salah. Jadi jangan bilang orang improvisasi, saya tidak bilang begitu. Kesatuannya yang kita bicara. Karena jangan sampai karena terbiasa sekali kita mulai meninggal. Sama kan kita majelis pendeta tambah dengan ini anggota SIDI ini kan waktu ditanya, apakah jawabmu? Kan kita dramatisir sekali itu jawaban kan. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dulu. Ya habis hilang Bapak. Di Koinonia juga ada begitu. Rayon mana pun majelis tuh. Kesatuan. Zaman mau berubah, mau apa, iya, tapi kesatuan di roh tuh ya. Kalau tidak, bukan kita menggarami tuh. Dunia menggarami kita. Ketiga, kerendahan hati. Mesti rendah hati. Zaman mau berubah, mau apapun rendah hati, karena kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan. Kita ini jemaat yang adalah apa ya, biji mata Tuhan. Kita ini tidak ada satu lebih. Kadang-kadang kita kurang rendah hati. Banyak orang dalam gereja merasa dirinya bos. Banyak orang terlalu rindu untuk dilayani, tapi tidak mau melayani. Bahkan kadang-kadang juga pilih-pilih dalam pelayanan. Ada satu video, saya pun video itu orang marah, kenapa saya punto. Ini ada Pak Pendeta satu. Pi acara begini, duduk nenek satu bilang, Pak Pendeta, tanggal 14 bisa pimpin ibadah di rumah kok. Pak Pendeta bilang, saya ada acara, saya sibuk. Nanti penatu yang pisau apa-apa kok mama. Senap apa. Pi ambil makanan, datang duduk begini, basa-basi. Pak Pendeta tanya, nenek, kok mau acara apa kok ibadah? Nenek bilang, tidak teh. Anak laki-laki yang paling besar baru dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Pak Pendeta bilang, sabar, tanggal berapa dulu? Tanggal berapa? Mam tua bilang, tanggal 14. Dia bilang, oh kira tadi bilang tanggal 4. Kalau 4 beta sibuk, 14 bisa mama, bisa. Ada ini boton sudah salah ini. Boton sudah salah. Kadang-kadang kita bilang diakonia, tapi kita kurang. Yang marturia juga kadang-kadang sama, kesaksian. Wih, ada orang pun bersaksi ini, saudara tahu, antara bersaksi dan makam puji itu beda tipis. Beda tipis. Kesaksian itu 95% bicara tentang Tuhan. Tinggal 5% baru bicara tentang banyak yang balik. 95 itu yang dia punya. Jadi dia datang bilang, itu hari yang tukang judi, itu hari tukang pencuri, itu hari sudah 2 jam kok. Baru dia bilang, untung Tuhan saya jadi begini. Orang ingat dia, lupa Tuhan. Satu saat dia berdiri di muka orang, lihat bilang, kamu bisa lihat begitu, itu tukang pencuri. Karena yang dia omong dia pendiri lebih. Makanya saya bilang hati-hati. Kalau kita tidak rendah hati, bahkan kesaksian pun kita bikin ajang makam puji. Itu jadi soal baru buat kita. Kalau saudara mau bersaksi, saudara cukup katakan, masa lalu saya buruk. Karena terlalu buruk saya pemalas cerita lah. Kalau saudara mau dengar yang buruk-buruk supaya apa? Yang saya ingat Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang ingat Tuhan, lupa kita. Jadi kerendahan hati itu penting. Wih, boton zaman sekarang ini separuh. Baru mau terbang pirote saja foto dia pun boarding pass. Hai, supaya apa?
tanpa sadar di zaman ini kita ini kesnaik. Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa kerendahan hati kita sulit hidup bersama-sama sebagai sebuah persekutuan. Saya punya kisah lama, saudara tahu, saya cerita ulang. Ada 3 orang yang tukang cerita tinggi, dorang 3 sama-sama tukang pancing ikan. Dorang 3 bercerita lagi. Yang satu bilang, kawan, kalau kita pancing di sana, baru buang 1 mata kail, 3-4 ekor ikan datang sekaligus. Yang ini satu bilang, itu kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, kita baru buang 1 mata kail, yang 3-4 ekor ikan tadi itu bahwa memang dia punya istri anak. Yang satu bilang, kamu 2 punya kurang bagaimana? Kita kalau pancing di sana, itu kita belum buang mata kail, kita belum buang. Ikan-ikan suka keluar, kau bilang, om pancing kita dulu. Saudara bayangkan kalau dorang 3 kita kasih tinggal di satu rayon, dong baku bunuh, kok tidak ini, dong 3 baku bunuh, kok tidak. Memang kerendahan hati itu penting. Amin kok. Omong sama-sama, kerendahan hati. Contoh, ada satu bapak, dia anak nona 2, istri 1, pasti perempuan toh. Berarti di itu rumah laki-laki hanya, berarti dia omong dong semua mesti dengar. Di rumah lain juga sama, laki-laki hanya 1. Ternyata ada 10 rumah ini, laki-laki 1, semua perempuan. Jadi yang dorang omong harus dengar. Nah, di luar dugaan, dorang 10 yang sudah biasa didengar di rumah, 10 terpilih menjadi majelis gereja. Dan dong 10 rapat. Menurut saudara ada meja yang kanapa pokok kok tidak? Ada kursi yang dong lempar kok tidak? Karena sudah terbiasa, sekal su A, sekal su B. Yang AB itu anak TK. Saudara kalau lewat TK itu anak dong hafal huruf, bilang A, B, BA dibaca. Jadi kalau pulang kok bapak bilang sekal su A, sekal su B, tanya bab tua, TK di, jangan, itu tidak boleh, itu tidak boleh, itu berdosa, itu tidak boleh, itu tidak boleh begitu. Nah, kerendahan hati, disitulah sekarang nilainya. Itu yang Tuhan Yesus inginkan dari sebuah persekutuan. Zaman mau berubah silakan, kita mau berkreativitas silakan. Di masa kini dalam pelayanan persekutuan koinonia, saudara, ada jemaat-jemaat Tuhan yang kadang-kadang tidak terlalu dewasa. Dia pergi gereja di sebelah sana, temukan orang puncara, dia datang, dia pun mau kita semua ikut itu orang sebelah sana puncara. Kita punya salah habis semua di sini. Nah, ini juga terbaik begitu. Kreativitas itu dibangun pada tataran yang sebenar, yang tidak kehilangan nilai, yang betul-betul taruh pada tadi kasih, kesatuan dengan roh, dan sekaligus dengan kerendahan hati.